Hai, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya teman-teman. Mudah-mudahan hari ini teman-teman sehat ya. Jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker, cuci tangan. Pas pulang lagi harus ganti baju ya. Stay healthy ya teman-teman ya. Baik, kita mulai. Untuk materi kali ini yang akan Ibu bawakan adalah tentang bentuk bentang alam endogenik. Apa sih sebetulnya bentuk bentang alam endogenik ini? Nah, baik. Seperti teman-teman lihat pada gambar yang ada di sini, teman-teman bisa melihat bahwa bentang alam endogenik ini yaitu bentuk bentang alam yang berasal dari dalam. Artinya fitur-fitur yang ada di permukaan ini merupakan hasil dari ekspresi bentang alam yang ada di bawahnya, ya, berupa lipatan, sesar. Nah, ini lipatan ya, ada sesar ya, atau patahan ya, sehingga memunculkan bentuk bentang alam yang sangat khas, yaitu berupa bentuk bentang alam anticline, kemudian syncline ya, dan lain sebagainya. Baik. Ini tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal, proses endogen itu apa saja, yaitu bentang alam yang proses pembentukannya atau genetikanya dikendalikan oleh gaya endogen, seperti aktivitas tektonik yang menghasilkan gunung api, kemudian pelipatan dan patahan. Nah, teman-teman kemarin sudah mengenali beberapa jenis batuan ya, yang terutama yang dibentuk oleh yang terbentuk akibat dari hasil pendinginan magma ya, kemudian hasil pelapukan, transportasi, sedimentasi, dan melalui pembatuan atau kita disebut sebagai batuan sedimen. Nah, kemudian yang terakhir adalah batuan metamorf, di mana batuan metamorf itu asalnya bisa dari batuan beku itu sendiri, kemudian batuan sedimen dan batuan metamorf itu sendiri yang terbentuk akibat proses perubahan temperatur dan perubahan tekanan. Nah, kemarin sudah dibahas tentang batuan. Nah, sekarang ini kita membahas tentang bentuk bentang alamnya ya, bentuk bentang alam yang dikendalikan oleh proses endogenik ini. Kemudian tadi sudah dikatakan bahwa bentang alam endogenik ini dihasilkan oleh gunung api, perlipatan yang tadi di awal ya, terlipat batuannya, dan juga patahan yang sudah Ibu sebutkan barusan di awal. Kemudian bentuk bentang alam endogen secara geomorfologi dikenal sebagai bentuk bentang alam konstruksional. Kenapa? Karena dia adalah bagian landform yang membentuk suatu awal konstruksi. Kalau yang eksogenik, bentuk bentang alam eksogenik ya, seperti fluvial ya, kemudian arid dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk alam destruksional ya. Next. Bentang alam endogen juga menghasilkan bentuk bentang alam yang disebut sebagai bentuk bentang alam struktural ya. Jadi bisa dilihat nanti ya, seperti apa sih sebetulnya bentuk bentang alam struktural itu. Kemudian bentuk bentang alam ini juga pembentukannya dikontrol oleh gaya tektonik ya, seperti tadi disebutkan perlipatan atau patahan serta intrusi terobosan. Kemarin kita sudah bahas tentang batuan intrusi atau terobosan magma. Ini adalah 3 jenis stress yang bekerja pada batuan. Kemarin sudah Ibu jelaskan sedikit mengenai adanya tension, kemudian compressive force, dan juga shearing force, di mana gaya yang bekerja pada compressive force ini, dua-duanya gaya ini saling menekan ya. Kemudian kalau tensional force itu dia tarikan ya, dia regangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah shear force, ini dia gayanya saling berlawanan arah. Biasanya dia menghasilkan sesar-sesar mendatar seperti ini ya, ada shear fracture dan lain sebagainya. Nah, kalau dia compressive force itu menghasilkan perlipatan yang bentuknya anticline dan syncline. Kemudian lama-kelamaan juga dia akan terbentuk menjadi sesar normal ya, sesar normal, ada bagian yang turun di blok ini. Nah,
Kemudian kalau tension force, dia saling meregang, stretching ya, sehingga di bagian tengahnya ini biasanya mengalami penipisan ya, tightening gitu. Kemudian apa yang terjadi? Maka biasanya dia akan membentuk sesar normal ya. Mohon maaf, yang folding ini bukan sesar normal, ini sesar naik ya, sesar naik folding. Kalau yang folding yang ini adalah sesar turun. Karena ada tension, regangan, biasanya dia akan salah satunya di bagian yang paling sangat resisten, dia akan menjadi turun gitu ya. Setelah gaya tidak bekerja, menurutnya akhirnya meregang, kemudian setelah itu baru dia menjadi turun, ada bagian batuan yang turun, lapisan batuan yang turun. Nah, next, kemudian ini ada morfologi perbukitan lipatan. Kita tahu ya, perbukitan lipatan sudah tentu dibentuk oleh struktur antikline dan juga sinkline ya. Kemudian ini biasanya pada batuan sedimen ya. Bu, apakah perbukitan lipatan ini harus ada kedua-duanya? Syaratnya tidak. Kadang-kadang hanya ada satu saja, misalkan struktur antikline, atau kita sebut misalkan kalau dia bukit ya perbukitan antikline ya. Tapi ada juga Bu bagian misalkan perbukitan lipatan sinkline ada. Sinkline itu di bagian yang paling bawah, melengkung ke bawah, kalau yang antikline yang ke atas ya. Nah, seperti ini lipatan batuan ya yang membentuk antikline ya, bukit, sedangkan sinkline membentuk bagian lembahnya, itu sinklinal ya. Teman-teman bisa dilihat ya. Ini adalah bagian morfologi di mana terbentuk antikline ya. Nah, kemudian kalau yang ini lebih lengkap lagi, ada bagian antikline-nya, ada bagian sinkline-nya di bagian sebelah sini. Oke. Ini bagian antikline-nya, kita lihat. Nah, ini ada bagian sinkline-nya. Baik. Ini bagian antikline lagi. Ya. Oke. Nah, ini juga bagian antikline. Nah, seperti itu ya. Bisa dilihat itu adalah bagian-bagian batuan sedimen yang terlipat ya, karena tadi ada gaya compression ya, terkompresi dia ya tadi. Nah, kalau di alam teman-teman bisa menjumpai ada di beberapa wilayah ya yang mengalami bentang alamnya dibentuk oleh perlipatan sinkline ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini nggak ada terusannya. Kemudian, nah ini bagian sinklinnya, ini bagian antiklinnya, terlihat dengan baik ya teman-teman. Nah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini ada yang bagian terpotong. Biasanya kami menariknya seperti ini saja, garis putus-putus ya. Kemungkinan besar ya ada di bagian yang sebelah sini gitu ya. Ini sudah tererosi ya. Nah, ini ada bagian yang tererosi. Oke. Nah, ini bagian antiklinnya ya. Kalau kita tarik secara bidang vertikal ya, ini bagian antiklinnya. Kemudian ini bagian sinklinnya. Next, kemudian ada lagi namanya morfologi bukit antiklin ya. Di khusus adalah bentang alam yang terbentuk dari bukit di mana litologi penyusunnya telah mengalami perlipatan membentuk struktur antiklin tadi. Ini umumnya terbentuk di daerah batuan sedimen yang mengalami perlipatan, di mana arah kemiringan lapisannya berlawanan ya, dan menuju ke arah puncak. Nah, ya. Jadi morfologi bukit antiklin. Nah, ya teman-teman bisa lihat ini. Oke, ini ada yang terpatahkan. Oke.
Baik, next. Bentang alam lembah antiklin ya, itu dibentuk oleh antiklin tadi ya, tersusun dari batuan sedimen juga dengan strukturnya antiklin ya. Bisa Bu membentuk suatu lembah, bisa ya, karena dia morfologi terbentuk sebagai kontrastruktur. Pada awalnya terbentuk bukit, namun seiring berjalan waktu tadi dia mengalami erosi ya pada satuan ini, kemudian menghasilkan suatu lembah yang awalnya berbentuk bukit sehingga menjadi lembah. Nah, lembah antiklin ya. Bu, kok seperti ini ya terlihatnya ya. Nanti kita lihat dulu ya yang bentukan. Nah, ini tadi tererosi ya. Ini, nah teman-teman bisa lihat ya. Ini bentuk bentang alam antiklinnya. Nah, ini tererosi nih ya. Ini tererosi. Ya, ada bagian-bagian yang membentuk lembah. Nah, seperti ini. Ini sebetulnya yang paling ideal ya, yang dimana disebut sebagai bentuk bentang alam lembah antiklin. Nah, ini adalah bentuk bentang alam antiklin ini cukup panjang ya, cukup besar. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah bagian struktur sedimennya, lapisan kemiringannya ke sini ya. Ya, bisa kita tarik. Bu, itu kan tidak terlihat secara jelas ya. Ini berdasarkan penampakan kalau sudah sudah didekati, ini ternyata banyak litologi yang bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya pada gambar yang ada di bawahnya, itu persis sama ini ya. Ini antiklin sebetulnya kalau kita sambung ya. Nah, ini membentuk suatu perlipatan ya, besar sekali ya. Kalau itu, nah ini sebetulnya ada batu gamping yang di sini, litologi ini. Kalau kita tarik ke sini, yang paling batu gamping di daerah sini nih. Oke, sorry. Mana ya ini? Jadi litologinya harus sama juga ditariknya, nggak boleh tidak sama karena ada batu gamping. Kemungkinan ini nih, tapi udah beda ya. Oke. Bentuk antiklinnya ya seperti ini. Karena dia tererosi ya, lama-kelamaan menjadi lembah. Nah, ini menjadi lembah. Maka disebut sebagai bentang alam lembah antiklin. Jadi jangan heran ada yang disebut sebagai bentang alam lembah antiklin, karena yang awalnya dia membentuk perbukitan karena antiklin kan ya seharusnya. Kemudian terlipat ya, yang tadinya terlipat menjadi seperti membentuk bukit ya ke puncak, kemudian setelah mengalami erosi dia menjadi lembah. Biasanya yang sering bukan yang sering, tetapi bagian-bagian yang mengalami perlipatan di bagian puncaknya itu lebih cenderung tidak resisten batuannya kalau terjadi perubahan suhu ya, seperti di iklim tropis itu paling cepat mudah mengalami pelapukan dan juga erosi ya. Nah, kemudian kita langsung ke morfologi lembah sinklin, di mana lembah sinklin ini adalah bentang alam yang bentuknya memang lembah ya, karena memang sinklin tadinya lembah. Kemudian ini tersusun dari batuan sedimen dengan struktur sinklin ya, yang melengkung ke bawah ya. Umumnya terdapat di daerah batuan sedimen sama ya. Nah, di mana arah kemiringan lapisannya berlawanan ke arah lembah. Silakan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah sinklinnya. Teman-teman bisa lihat sinklin gitu ya. Nah, ini adalah lembah sinklin. Oke. Kemudian bukit sinklin ada lagi ya. Morfologi bukit sinklin adalah bentang alam yang berbentuk bukit ya, tetapi di dalamnya disusun oleh batuan sedimen yang membentuk struktur sinklin ya. Bentuk morfologi sinklin ini dikontrol yang tadi ya, struktur lipatan yang telah mengalami proses erosi
membentuk awalnya lembah, namun seiring dan berjalannya waktu, proses erosi mengakibatkan bukit di sekitarnya tererosi, sedangkan bagian lembahnya berubah menjadi bukit. Nah, gitu ya. Morfologi bukit Singkil dikenal sebagai topografi terbalik atau disebut sebagai reverse topografi. Nah, ini dia. Ya, ini sinklinnya. Ya. Bagian kanan kiri bukit ini itu sudah mengalami erosi sehingga yang muncul adalah bukit sinklin ini, ya. Disebut juga sebagai, nah, morfologi ini adalah morfologi bukit sinklin. Oke, next. Nah, morfologi perbukitan lipatan, nah, seperti ini, yang dibentuk oleh beberapa lipatan yang berada di bawahnya, ya. Terbentuk perbukitan lipatan patahan, ada terdiri dari lembah, kemudian ada bukit terus, ya, banyak, ya. Namanya perbukitan pasti lebih dari satu bukit. Oke. Sama halnya tadi, pembalikan relief sinklin menjadi puncak pegunungan yang tadi di awal disebutkan sebagai bukit sinklin, ya. Kemudian ini antiklin menjadi puncak pegunungan. Nah, sinklin menjadi lembah, gitu. Antiklin menjadi puncak pegunungan, sama yang tadi, ya. Sudah, landformnya sama kayak yang tadi. Morfologi perbukitan patahan apa sih sebetulnya, ya? Adalah bentuk bentang alam membentuk bukit yang dipisahkan oleh bidang-bidang patahan atau escarpment. Ya, morfologi ini dikendalikan oleh dan dikontrol oleh struktur patahan. Nah, contohnya ini. Ini ada beberapa sesar yang bagian naik, ya, yang horse, dan bagian yang graben, bagian yang turun, ya. Kalau dilihat secara stratigrafi bisa dilihat adanya perbedaan stratigrafi di sini antara lapisan yang di belah sini berbeda dengan yang ada di sebelahnya, ya. Kalau bagian horse itu bagian yang naik membentuk perbukitan, kemudian yang graben itu bagian yang lembah, bagian turun. Nah, ini membentuk morfologi perbukitan lipat patahan. Kemudian ini sama juga, ya. Jadi, Bu, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah perbukitan lipat patahan, ya? Biasanya kita mengidentifikasinya dari perlapisan batuan yang ada di bukit-bukit ini, ya. Oh, ternyata ada bagian yang tadinya terlipat, kemudian kan harusnya nyambung nih antara lapisan ini, ya, dengan lapisan-lapisan setelahnya, harusnya nyambung nih. Ini berada dalam satu layer ini, tapi ternyata ini menjadi turun, ya. Nah, ternyata ada bagian-bagian terpatahkan. Harusnya ini satu line. Ini dengan ini satu line semuanya, ya. Tapi karena ada yang tadi dikatakan bahwa perbukitan ada bagian-bagian yang terpatahkan, maka ini menjadi suatu bentuk morfologi perbukitan patahan. Nah, ini adalah penampakan dari cekungan, ya. Suatu cekungan ternyata pada saat dilihat secara besar, ya, secara keseluruhan ini range-nya sangat besar, ya. Setelah kita lihat berada di bidang, ternyata perbukitan ini berada di bidang patahan. Ini patahannya, teman-teman, dan ini ada bagian lapisan sedimennya yang sebetulnya harusnya inline dengan yang bagian blok seperti ini. Ini adalah bagian yang turun, dan ini ada yang bagian yang naik, gitu, ya. Ini seharusnya satu inline dengan yang ini, gitu, ya. Ini ada bagian yang turun dan ini ada yang bagian naik, gitu. Di bawahnya ini batuan apa, ya, Bu? Bawahnya bisa jadi ini adalah batuan metamorf, gitu, ya. Nah, kemudian bentang alam gawir sesar, yaitu dia atau disebut sebagai escarpment landform, dicirikan oleh bentuk bukit yang memanjang nih biasanya dengan perbedaan bentang alam yang ekstrim dan dipisahkan morfologi rendah dan tinggi yang mencolok. Nah, ini disebut sebagai gawir sesar. Nanti teman-teman kalau ada beberapa bagian di wilayah teman-teman pada saat ke lapangan, bentang alamnya sangat mencolok sekali, ya. Tiba-tiba
apa namanya, ada gawir-gawir ya. Nah, biasanya teman-teman boleh misalkan mendatangi Celetuh ya. Celetuh itu di Panenjuan ya. Itu luar biasa ya. Zona plate ya, tiba-tiba bawahnya langsung ada bagian yang turun ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai gawir sesar ya. Nah, produk erosi dari aktivitas sesar itu biasanya tuh tersebar di sepanjang bidang patahan. Nah, ini sangat khas ya. Pergerakan pada bidang sesar atau patahan memungkinkan salah satu bagian bergerak ke atas terhadap bagian lainnya sehingga membentuk gawir. Nah, seperti ini ya. Nah, ada bagian-bagian yang cukup ekstrim ya. Ini bagian hanging wall ya, ini bagian yang footwall, ini ada yang bagian naik ya. Kemudian ini ada yang bagian turun, sesar turun seperti ini ya. Jadi apa sih Bu footwall sama hanging wall? Jadi ada pergerakan relatif pada bagian yang turun ya, bagian yang turun yaitu bagian hanging wall ya. Bagian blok bagian yang mengalami pergerakan itu disebut sebagai hanging wall, tapi kalau footwall itu bagian yang tidak mengalami pergerakan ya. Nah, ini juga sama nih, ini mengalami sesar naik ya. Kalau ini naik ya, karena rata-rata kalau sesar naik memang berada pada bidang perapisan batuan sedimen ya, kalau berada pada bidang batuan sedimen. Nah, kemudian ini ada sesar mendatar di mana tensionnya gayanya saling berlawanan sehingga menyebabkan sesar mendatar berlawanan arah. Biasanya kalau secara bagaimana cara melihatnya, biasanya ada beberapa bagian bukit yang harusnya satu line gitu, satu inline, itu biasanya tiba-tiba dia bloknya jadi terpisah ya, bergeser. Misalkan yang tadinya ke harusnya di utara, salah satunya ada yang bergerak ke bagian selatan ya. Nah, ini bentang alam gawir sesar. Ini bagian, ini adalah bagian yang tererosi ya. Ini bagian lembahnya, ini bagian yang turun ya. Nah, ini bagian yang kalau misalkan kalau melihat kondisi seperti ini misalkan ya, ini bagian yang turun, maka ini disebut sebagai hanging wall dan ini sebagai footwall-nya. Nah, ini ada bagian yang tererosi ya. Ini endapan-endapan, bisa dikatakan endapan talus dan lain sebagainya, hasil dari produk gawir sesar tadi ya. Otomatis bagian ini tuh banyak yang tererosi berat ya, longsoran dan lain sebagainya. Ini bagian-bagian yang resisten batuan yang sedimennya. Kemudian ada lagi morfologi plate. Morfologi yang terbentuk dataran dengan bentang alam menyerupai meja, dia flat ya, jadi sangat flat gitu. Kedudukan lapisan batuan relatif datar, membentuk lembah yang dalam atau curam seperti ini. Ini paling terkenal itu Grand Canyon ya. Grand Canyon itu membentuk suatu plate yang cukup bagus sekali ya, dimana bentang alamnya tuh semuanya datar ya, dan memang dibentuk oleh lapisan batuan yang masih datar ya, relatif datar atau flat. Seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ini lapisan batuannya masih flat gitu. Bu, apa bedanya sama yang gambar tadi, ada gawir sesar kah di sini? Nah, kalau teman-teman lihat ke bawahnya, ini merupakan hasil dari produk erosi saja ya, bukan bagian yang turun. Lihat teman-teman, ini masih utuh ya. Ini produk-produk hasil erosi dari sungai-sungai ya. Nah, di bawahnya pun ya masih satu inline dengan lapisan bagian bawah juga ya. Jadi bagian yang sini itu bagian sudah yang tererosi. Nah, kalau yang di bawah sini ini masih utuh atau resisten. Morfologi bukit intrusi, bentang alam intrusi yang kemarin teman-teman sudah tahu batuan intrusi itu seperti apa ya. Itu dikontrol oleh aktivitas magma ya. Tentu saja batuannya itu disusun oleh batuan buku intrusi ya.
seperti ini. Dia resisten tersendiri, yang lainnya ya tidak ada. Nah, ini satuan bukit intrusi. Nah, ini juga membentuk kolumnar join. Bagus ya, ciptaan Allah, luar biasa. Nah, oke, baik teman-teman, jika ada pertanyaan nanti Ibu buka forum diskusi ya di e-learning ya, silakan teman-teman bertanya ya, atau Ibu yang tanya nih ya gitu. Nanti teman-teman aktif ya menimpali di e-learning. Ibu mohon teman-teman bisa mengakses bahan ajar ini dengan baik, kemudian dibaca. Nah, silahkan, semoga ini bermanfaat ya. Nanti teman-teman baca forum diskusi Ibu, pertanyaannya silahkan dijawab ya. Tetap aktif ya, walaupun belajar secara daring, Ibu harapkan teman-teman lebih giat lagi belajar ya. Baik, Ibu cukupkan materinya sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.